Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan mencatat semua upaya kita di pagi hari ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebagai orang mukmin tentu kita semuanya meyakini bahwa kita akan hidup dua kali. Hidup yang sekarang sedang kita jalani bersama, kehidupan dunia yang kita tahu persis, yakin sifatnya sementara, tidak lama dan kita tidak tahu kapan akan berakhir. Kedua, kehidupan nanti di akhirat nanti setelah Allah kita wafatkan, dibangkitkan, yang juga kita yakin tidak ada batas akhirnya, abadi sifatnya. Nah, dua kehidupan yang pasti akan kita jalani ini mempunyai tabiat dan karakter yang berbeda dalam kaitan hubungan kita dengan Allah. Allah menjelaskan dalam banyak ayatnya, misalnya dalam surat yang ke-9 atau ayat 105 Allah menjelaskan tentang perbedaan karakter dua kehidupan itu dan firman-Nya wa qul iman wa syarallahu amalakum wa rasulul mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad kepada umatku, ikmalu, di dunia ini beramalkan, beraktivitas, bekerjakan, maka Allah akan mengetahui. Dan nanti setelah kalian diwafatkan, kata Allah, wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati, akan kembalikan lagi nanti kepada Allah yang tahu alam gaib yang nyata. Di akhir nanti kata Allah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan diberitahu kalian semuanya tentang semua apa yang kalian kerjakan. Artinya ayat ini menjelaskan hubungan Allah di dunia ini ada untuk beraktivitas, beramal. Nah, wajibkan beramal. Sebenarnya di akhirat nanti yang abadi itu tidak ada lagi beban amal. Di akhirat itu hanya waktu kita untuk menikmati hasil amal kita ini. Maka di akhirat dua pilihan. Kalau nggak baik, ya buruk. Kalau surga, neraka itu apa? Dan itu tentukan pada amal-amal dunia ini. Nah, amal-amal dunia ini yang baik, yang dengannya akan bisa menjamin kita hidup baik abadi itu dalam Islam disebut dengan istilah ibadah. Itulah rahasia kenapa Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'idah di mana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan jin dan manusia kecuali satu yang akan mereka di dunia ini ibadah saja. Nah, untuk kepentingan hal yang sangat kita butuhkan ini, yang dibutuhkan oleh hamba Allah ini, dengan karunia Allah mengutus seorang Rasul namanya Muhammad SAW untuk menjelaskan bagaimana cara ibadah itu. Maka ibadah itu ada kaidahnya, yaitu al-ilmu qoblal ibadah, ilmu dulu sebelum ibadah. Maka ayat pertama itu kepada Nabi, iqra, belajar sebelum turun ayat ibadah, itu jauh setelah itu. Jadi ibadah itu baru pertama kali diwajibkan setelah ada perintah belajar kurang lebih 13 tahun, yaitu saat Isra Mi'raj diwajibkan sholat. Sebelumnya nggak ada ibadah, hanya akhlak, iman. Ya. Nah, karena itu dalam kaitan ibadah itu tidak ada istilah yang kita kenal learning by doing. Belajar dulu, belajar sambil ibadah. Semua didahului ilmu. Semua ibadah mahdzur dan bahkan non mahdzur. Misalnya kita mau nikah, ilmu dulu tentang pranikahnya ilmunya. Mau bisnis, sama ilmu, dagang dulu. Jangan dagang nggak tahu ilmu biasa. Maka di Madinah dahulu, zaman Nabi, ada pasar besar yang buat Rasul ini, pasar besar dan berdampingan karena kan kaum itu Yahudi. Dibuat aturan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Pasar itu apa aturannya? La yabi'u fi suqina illa man faqih. Dilarang berdagang di pasar kecuali paham ilmunya. Kenapa? Umar sebelumnya itu sering mengetahui Nabi sering investasi pasar dan banyak yang salah.
Suatu saat pernah Nabi di pasar melihat pedagang makanan. Nabi rupanya curiga. Dilihat yang nampak itu baik. Nah, Nabi juga akan masukkan tangan ke bawah. Ternyata jelek, basah, kotor. Nabi tanya, kenapa kok Anda tutup ini? Ya Nabi, kalau saya di atas gak ada beli. Makanya mengatakan man wasyana, orang menipu bukan ada bukan. Itu karena maka ilmu dulu. Nah, dalam ibadah ini apa saja ilmunya adalah ada standarnya. Kalau dalam istilah para ulama harus lillah karena Allah, fillah sesuai aturan Allah, kemudian billah dengan pertolongan Allah, dan binallah harus orang kaya. Standarnya yang pertama adalah ibadah itu harus benar. Itu yang disebut ulama lillah dan fillah. Benar itu artinya pastikan ibadah itu apapun bentuknya, ya sholat, puasa, zakat, haji, nikah, bisnis, pastikan sesuai aturannya. Aturan yang dibawa Nabi, yang diajarkan Nabi. Karena itu Nabi menetapkan dalam hal ini satu hadis di Bukhari Muslim, man amila amalan la sya'amra fawar, siapapun beramal apa bentuknya, ternyata nggak ada perintahnya, nggak ada aturan, nggak ada tentu lagi. Dan itu hanya dengan belajar saja. Maka belajar menjadi wajib karena untuk menjamin yang dilakukan tidak ada aturannya. Kalau dalam fikih ada aturannya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, ada bahkan ada yang merusak. Di aturan harus kita kuasai dulu sebelum kita beramal. Ada belajar sambil beramal, belajar tambahan penyempurna saja. Itu namanya apa? Billah, benar. Nah, kedua, yang benar ini harus orientasinya, niatnya harus karena Allah. Itu lillah namanya. Niatnya harus karena Allah. Kalau bahasa kita ikhlas, maka Allah sampaikan lewat surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din hunafa. Dan mereka enggak pernah perintahkan kecuali ibadah karena Allah, ikhlas saja. Maka dalam hadis Bukhari Muslim mengatakan innamal a'malu binniyat. Semua amal dengan niatnya. Nah, ibadah itu Bapak sekalian hanya dua jenis. Pertama perintah, kedua larangan. Maka saat kita ingin ibadah kita benar, pastikan saat kita melakukan perintah karena melakukan perintah Allah, bukan karena senang. Sama, saat kita meninggalkan larangan, niatkan karena mendengarkan Allah, bukan karena kamu. Kita dikasih tetangga kita yang mungkin non muslim minuman haram, makan haram, kita menolak, nggak mau. Kenapa? Nggak suka, bukan ibadah. Sama karena larangan. Itu namanya ikhlas, bukan karena yang lain. Nah, ketika ibadah kita sudah memenuhi dua syarat tadi, secara aturan dan ikhlas, itu sudah benar secara syariat. Yang benar ini belum tentu baik, belum tentu sempurna. Kesempurnaan ibadah itu ditentukan oleh prosesnya. Nabi mengatakan dalam hadis Muslim ini, semua ibadah harus terbaik saja. Hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sejujurnya Allah mewajibkan saat melakukan apa yang ihsan, yang terbaik saja. Terbaik itu ukurannya 3. Pertama, harus sungguh-sungguh, nggak sekenanya. Ibadah nggak boleh sekenanya, sebisanya. Harus sungguh-sungguh. Maka Nabi pernah mengingatkan seorang sahabat yang rupanya dianggap ibadahnya nggak kurang sungguh-sungguh. Namanya Abu Bakar. Di rumahnya dekat masjid, tapi ketika adzan dikumandangkan rupanya masih santai. Ketika iqamah dikumandangkan, karena takut tidak rakaat pertama lari. Masjid lari sampai masjid nutut mulai rakaat pertama, tapi lain-lain. Kalau sholat selesai, Nabi tanya, siapa dengan lain?
karena Nabi dengar suaranya. Maka sahabat Abu Bakar, saya. Maka Nabi mengatakan kepadanya dengan doa, zadakallahu hirsan wala tahun. Mudah-mudahan Allah berikan semangat Anda berlebih, tapi jangan kurang. Kenapa? Orang lari-lari ke masjid, kira-kira mos-mosan khusyuk, gak khusyuk. Maka itu kalau ibadah itu harus siap untuk berikan semua potensi yang terbaik semuanya. Bukan potensi sisa. Sholat ya waktu terbaik, pikiran terbaik, pikiran sisa nggak khusyuk nanti. Bahkan Allah katakan bajumu terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambil pakaian yang terbaik. Baik, sama saat infak, sedekah, zakat harus terbaik semuanya. Nggak boleh infak sisa, bekas yang buruk. Karena untuk apa? Nggak boleh yang buruk. Maka untuk infak misalnya Allah pesankan dengan surat yang kedua ayat 264. Ini yang dipanggil kita orang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tughfiru. Wahai orang beriman, infaklah yang baik-baik saja dari penghasilan kalian dan dari yang kamu keluarkan dari bumi itu kan. Dan jangan memilih yang buruk-buruk untuk infakkan. Sementara kalian sini malas kok mengambilnya. Kecuali jadi yang kita malas bekas itu, sisa itu nggak boleh kita infakkan. Bahkan Allah menegaskan kebajikan infak kita itu baru kita akan terima kalau infak kita berikan yang kita cintai saja. Jadi untuk Allah kita cintai. Allah jelaskan dengan tegas yang juz 4 Ali Imran 92. Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan enggak mungkin mendapatkan kebajikan sampai kalian pilihkan dari harta yang kalian cintai saja. Allah enggak mungkin, enggak mungkin. Ya sementara untuk itu perlu potensi besar, perlu mengalahkan hawa nafsu kita. Karena tabiat manusia itu buruk ya, ciptakan keadaan pikir, suka mengeluh. Kan Allah katakan begitu. Innal insana khuliqa halu'a, idza masya'u jadi wa idza masya'u halu'an, suka gitu. Maka kadang-kadang manusia kan sukanya yang betul di sini. Ketika ada bencana di sebelah sana, kita di sini mungkin termotivasi membantu, tapi sering kan kita dengar tolong himpun pakaian layak pakai untuk apa kalau layak pakai. Bahkan kadang ada kita jelas ada orang minta ini mungkin di jalan di rumah kita, jadi orang miskin kita pun tergerak untuk membantunya berikan infak sedekah. Tapi kadang-kadang saat kita mau bantu, kita buka tas dompet kita ada 2 lembar nih sama ini 5.000-nya sama. Yang satu baru, yang satu lusuh, yang kita berikan yang mana kira-kira? Untuk Allah, bukan untuk siapa, untuk Allah. Harus terbaik saja. Itu baru akan sempurna namanya kita. Nah, dikatakan sempurna juga kalau ibadah dilakukan terus-menerus. Orang yang ibadah kadang-kadang, ya berarti enggak optimal, berarti enggak esa, enggak sempurna. Kok kadang-kadang? Harus terus-menerus ibadah itu. Kenapa? Ini pentingnya istiqomah ini. Bahwa kita hidup ini ajal kita tidak kita bisa prediksi, gak kita bisa program, bisa datang sewaktu atau nggak ada kata dengan kaya, miskin, tua, muda, sehat, enggak sewaktu datang. Nah orang itu kalau nggak istiqomah ibadahnya, kadang-kadang ibadah, kadang-kadang malas, maka bukan tidak mungkin saat ajal tiba, saat justru malas itu berarti mungkin keadaan su'ul khotimah. Tapi orang istiqomah kapan aja mesti kebaikan, maka mesti maka orang itu keadaan di akhirat nanti persis kondisi dia mati. Ada semuanya begini, yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata. Allah itu akan dibangkitkan hari kiamat. Kondisinya persis kondisi bagaimana mati.
mati baik atau husnul khotimah. Nah, istiqomah ini akan menjamin husnul khotimah. Kenapa? Dia istiqomah, datang tiba dengan kebaikan. Maka kalau kita ta'ah Quran, ketika Allah menyebut kata istiqomah, istiqomah itu terus menerus, komitmen agama itu Allah sebut dalam dua bentuk saja. Pertama Allah sebut istiqomah dalam bentuk perintah, amr bahasa Arab. Artinya apa? Hukum amr itu wajib. Itu banyak diulang-ulang. Contohnya surat 11 Hud ayat 112. Allah katakan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa taqwa. Contoh istiqomah Anda. Sebenarnya perintah buat kalian, ini perintah. Bersama orang tua jangan pernah kau melakukan, jangan pernah istiqomah. Nah istiqomah kayak perintah berarti wajib istiqomah. Yang kedua, Allah sebut istiqomah dalam Quran dalam bentuk khobar, berita. Artinya apa? Mestinya istiqomah dalam wajib, dia menjadi harus menjadi karakter kebiasaan. Nah ini yang Allah sebut hanya dua kali saja. Jadi surat 41, Fussilat ayat 30 dan surat yang ke-46 Al-Ahqaf ayat 13-14. Kita bacakan satu Al-Ahqafnya. Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah beriman dan istiqomah dengan konsekuensi imannya ibadah terus menerus, maka kata Allah mereka orang nggak akan takut, nggak akan sedih. Kenapa? Akan menjadi penghuni surga kekal abadi sebagai balasan atas istiqomah mereka itu. Karena mesti husnul khotimah. Nah untuk istiqomah itu bukan pernah gampang, berat. Berat kenapa? Karena tabiat manusia itu lemah. Sementara ibadah itu berat. Jadi tabiat ibadah itu berat ya. Bahkan Allah mengatakan sholat, kemudian penentu itu Allah katakan langkah sangat berat itu. Sementara kita kata Allah, khulul insan dzalil lemah. Karena kelemahan kita berat maka ada seorang sahabat, ini sangat sahabat yang alim, kuat, pernah minta nasihat Nabi dan mengatakan begini, namanya Mu'ad bin Jabal, ada riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Mu'ad mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannata wa yubaidan. Nabi tolong nasihat aku, tunjukkan aku tentang amal-amal ibadah yang dengannya aku bisa masuk surga dan jauh dari neraka. Bukan Nabi sebelum menjawab pertanyaan sahabat Mu'ad mengatakan laqad sa'alta al-'azim. Ya Mu'ad, sungguh engkau tanya sesuatu yang berat bagimu. Ini seorang Mu'ad ini, alim ini. Bahkan Mu'ad itu sahabat yang paling tahu hukum itu Mu'ad. Nabi mengatakan a'lamu ummati bil halal. Umat yang tahu halal itu Mu'ad. Tapi kata Nabi berat bagimu. Tapi Nabi melanjutkan wa innahu la yasirun men alam menyesal. Tapi yang berat itu akan sangat mudah sekali bagi yang Allah berikan kemudahan. Artinya apa? Kita bicara ibadah dengan baik itu bukan karena kepandian kita, kealim, tapi karena pertolongan Allah. Itulah namanya bila. Maka nggak boleh kita ucap, nggak boleh ucap merusak ibadah. Kita bicara ibadah kan pertolongan Allah, bukan kepandian kita. Nggak Allah nggak bisa. Itu istilah ulama pindah hanya dengan Allah saja. Maka itu namanya ihsan. Tidak menganggap dirinya benar pandai, tapi karena pertolongan Allah. Nah, ibadah yang benar sesuai aturan, ibadah yang ikhlas karena Allah, ibadah yang sempurna dengan berikan yang terbaik tadi, itu belum tentu diterima. Untuk diterima ibadah itu Allah tetapkan satu syarat.
yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat yang ke-26 Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89. Dalam untaian doa Nabi Ibrahim al-Rahman. Jadi surat Asy-Syu'ara 87, 88. Allah katakan wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Nabi Ibrahim dalam doanya, ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia bangkit dan hari kiamat. Hari itu nggak ada manfaat apa-apa, anak nggak ada gunanya kecuali yang adalah dengan hati yang bersih. Jadi agar amal kita yang benar sempurna diterima Allah, hati kita agar pastikan bersih. Namanya qalbun salim. Bersih dalam kaitan hubungan dengan Allah dan dengan sesama sekali. Dengan Allah artinya kita harus bersih, nggak boleh menduakan Allah. Jadi Bapak-Bapak sekalian, iman itu fondasi ya. Dengan iman saja amalan kita tercapai ibadah. Tapi iman itu harus sampai ke tingkat mentauhidkan Allah. Nggak boleh menduakan, nggak boleh syirik. Iman yang demikian saja yang dijamin aman, selamat. Allah menjelaskan tentang kebersihan hati dengan murnikan iman. Hanya Allah itu dalam Al-Quran surat yang ke-6 Al-An'am ayat 82. Diteruskan sampai 88. Allah katakan 82-nya alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, kedzaliman, mereka saja yang aman. Sementara yang enggak aman. Maka itu ayat itu lanjutkan 83, 84, 85, 86. Disebutkan para Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi semua Nabi disebutkan. Ditutup ayat 88-nya dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu. Itulah petunjuk Allah yang berikan kepada hamba-hamba yang pilihnya. Seandainya para nabi itu kok hati nggak terus mendoakan Allah, rusak mereka, habis. Itu nabi. Maka Allah mengingatkan para nabi dan Muhammad ingat agar iman ini dikawal. Karena tabiatnya diuji. Kalau gagal ujian, di akhirnya terjatuh, akhirnya maka rusak aman. Peringatan Allah kepada nabi itu Allah abadikan dalam Quran surat yang ke-39 Al-Jum'ah ayat 65. Ingatkan Nabi Muhammad SAW. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna. Ya Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada seluruh nabi, seandainya engkau sekarang mau mati kau syirik, amalmu yang akan hapus. Enggak terima, padahal udah benar, udah terbaik. Nabi terbaik punya. Kalau syirik. Dan sekali iman itu diuji. Orang yang sangat mungkin menjelang wafat diuji Allah, mungkin ujian itu bisa kebaikan bukan nyaman. Kata Allah, wa nabluukum bisyarri khairi ama uji dan kebaikan. Ketika misalnya orang saat sudah menjelang wafat diuji keburukan, sakit misalnya. Kemudian tentunya diberobat. Cuman masalahnya kata berobat nggak sembuh-sembuh. Pindah dokter benar-benar. Nah saat nggak sembuh-sembuh ini hampir terasa datang teman yang memberikan informasi ada pengobatan alternatif ini. Bentuknya batu, kalau Anda masukkan diminum sembuh. Yakin itu. Imannya rusak sekali. Karena penyembuhnya Allah saja. Maka kalau kita sakit itu doanya apa? La syifa'a illa syifa'uka saja. Engkau meyakini batu menyembuhkan. Berarti rusak iman, nggak bersih hati kita. Itu syirik besar. Tapi ada syirik kecil, nggak bersih.
Yang ini iman kita mungkin nggak rusak, tapi amal kita yang rusak. Contoh iman, contoh syirik kecil itu yang itu merusak hati kita, berarti kotor hati kita karena dengan Allah. Contohnya saat kita beramal bukan karena Allah, ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Saat infak banyak ini niatnya karena Allah, cuman ada tambahan menduakan Allah agar dikatakan dermawan. Maka kadang-kadang kalau infak banyak nggak disebut namanya, kan kok namanya nggak disebut, baik berarti bukan karena Allah saja, menduakan nggak bersih hatinya. Sama kadang-kadang samping riya ada sum'ah, ingin didengar di rumah baca Quran pelan-pelan ikhlas, tiba-tiba itu munculnya tiba-tiba ada orang ketuk pintu, dikeraskan agar didengar. Nah, itu merusak, berarti nggak bersih hatinya, rusak, nggak diterima, amalnya rusak sekali. Maka Nabi mengatakan orang yang nggak bersih hati ini, dan hadis yang kawai man ata arrofan wajalan syai'in lam tuqbal minhu arba'ina. Orang datang ke orang pintar, tanya yang goib tahu goib ya, maka sholatnya 40 hari nggak terima karena nggak bersih. Mengaku selain Allah bisa melihat goib, padahal di goib hanya milik Allah saja, berarti nggak bersih. Itu hati nggak bersih. Nah kedua, ini harus kita sempurnakan hati bersih dengan sesama. Gak boleh ada kedoliman, gak boleh ada dengki, iri, marah. Kenapa Allah ciptakan kita manusia ini semuanya berbahasa-bahasa bersyukur agar kita saling menghormati, saling menghargai, saling mengapresiasi, saling empati, saling berikan tolong menolong. Gak boleh ada kedoliman sedikit pun yang dengan muncul sakit hati. Satu kedoliman sehingga kita menyakiti saudara kita, itu merusak amal kita. Maka Nabi contohkan satu misalnya, namanya hasad, dengki, dan mengatakan dalam hadisnya, innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Dengki itu akan bisa merusak kebaikan, persis api menghabiskan kayu bakar. Maka Nabi suatu saat pernah bertanya pada sahabatnya, hadis Muslim, karena Nabi, atadruna manil muflis, sahabatku semua, tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama wal mata. Ya Nabi, yang kami pahami, orang bangkrut orang nggak punya harta, nggak punya dirham, nggak punya uang. Maka dia menjelaskan, al muflisu min ummati, orang bangkrut dari umatku itu man yakti yaumal qiyamati, yang datang kepada Allah hari kiamat dengan apa? Bisolatin, dengan mengawal sholat yang bagus, wasiyamin, puasanya bagus, zakatnya bagus, tapi juga buat dosa. Dosa kadang sesama. Nabi sebutkan 5 dosa. Apa dosanya itu yang bawa di samping ibadah yang baik-baiknya? Satamahada, pertama mencela saudaranya, sakit hati. Kedua, qadzabahada, menuduhnya tanpa bukti, sakit hati lagi. Ketiga, akala, malah memakan hartanya tanpa. Yang keempat, syafakat dima, membunuh. Dan yang kelima, dzorobat, memukul. Jadi ini orang bangkrut kan, datang kepada Allah kiamat dengan sholatnya bagus, puasanya zakat, tapi juga berdosa, mencela, menuduh, makan harta dengan batil, membunuh dan memukul. Kata Nabi, yukto hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Maka orang ini kebaikannya diberikan kepada mereka yang pertama yang didolimi, dicela, diberi sholat, tapi sholat. Ya, dan yang satu lagi yang dituduh diberikan ibadah puasa habis. Kemudian yang ketiga, yang dimakan hartanya diberi zakat habis. Kata Nabi, pan hasanat, kalau kebaikan habis sebelum selesai urusan dengan yang 5, maka Nabi
ukhidat khotoyahum fatul, maka dosa-dosa mereka yang dipukul, yang diambil, ditimpakan, maka masuk neraka habis. Karena apa? Ibaratnya habis gara-gara sakit hati dan tambah dosa karena belum memberi kebaikan orang-orang yang zalim, sakit hati. Maka orang muslim itu, Bapak Ibu sekalian, harus orang menjadi pemaaf saja. Dan itulah sifat penghuni surga. Allah katakan sifat penghuni surga itu surat ketiga Ali Imran 134, itu penghuni surga. Apa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afin an-nas. Penghuni surga itu ya mereka yang di dunia itu infaknya terus menerus saat lapang, sempit, kaya, miskin, dan kedua yang menahan amarahnya. Yang ketiga yang memaafkan orang-orang penyakit, memaafkan. Pemaaf. Bahkan kalau kita baca Quran, kita nggak akan menemukan satu ayat pun yang perintahkan kita untuk minta maaf, nggak ada. Semua maafkan, nggak ada perintah minta maaf. Artinya apa? Kalau disakiti, jangan tunggu orang minta maaf, maafkan dulu. Kenapa? Sakit hati merusak ibadah. Contoh mudah begini, Bapak. Misalnya kita sedang bercengkerama, berinteraksi dengan sama kita, tiba-tiba karena salah paham, dia menyakiti kita, sakit hati kita, mencela kita, sakit hati. Kita nggak maafkan. Nah, saat sakit hati kita maafkan itu, kemudian sholat datang. Kita sholat, kira-kira kita khusyuk nggak kira-kira? Ya paling Allah Akbar, kapan bersih? Nah, sakit hati kok rusak. Bahkan Quran itu kita merintah kita maafkan, nggak cukup. Maafkan dan lapang dada. Artinya maafkan nggak boleh, maafkan tapi grundel nggak ada. Sama ikhlas itu harus tulus, ikhlas tapi nggak ikhlas. Bahkan ada kisah yang ini menjadi pelajaran bagi kita. Pada saat Nabi masih hidup, itu sahabat yang termulia nama Abu Bakar. Ini sekaligus mertua Nabi, anak Aisyah dinikahi oleh Nabi. Nah, suatu saat terjadi fitnah. Ya, Abu Bakar itu sahabat yang termulia dan paling dermawan. Infaknya sering 100%. Nah, di Madinah itu banyak orang miskin ditanggung Abu Bakar. Kafir dia. Banyak orang miskin bertahun-tahun, termasuk belum punya keluarga besar miskin, namanya Mistah bin Uthatha, miskin cuma ditanggung Abu Bakar bertahun-tahun. Tapi saat Abu Bakar imannya diuji oleh Allah, lewat ini, lewat Mistah, lewat miskin. Apa ujiannya? Suatu saat Aisyah dituduh zina oleh orang munafik, dengan sahabat dituduh zina. Nah, akhirnya tujuannya menyebar di Madinah, jadi viral di Madinah, jadi orang masyarakat Madinah. Ketika sudah tersebar di Madinah, ternyata Mistah bin Uthatha yang keluarganya dijamin terpengaruh, ikut menyebarkan fitnah zina Aisyah. Nah, berita itu sampai Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar marah nggak kira-kira? Orang dan batu terus menerus, tiba-tiba menuduh tanpa bukti lagi. Marah Abu Bakar, manusiawi. Jangan amarah Abu Bakar salah. Apa? Bersumpah untuk menghentikan nafkah. Udah jangan nafkah Mistah. Nafkah itu wajib bagi orang kaya dan orang miskin. Tapi kesalahan ini diingatkan Allah. Diturun ayat khusus Abu Bakar, surat 24 An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulfatul masyarakat ayyuktul kurba, kata Allah, janganlah orang-orang Allah beri urusan harta untuk bersumpah nggak bernafkah pada kerabatnya yang miskin, yang muhajirin. Jangan, kata Allah, fa'yafu ya Abu Bakar, maafkan Mistah itu, lapang dada Anda. Maka ayat tutup dengan ayatnya ala tuhibbuna ayyahul, bukan engkau suka dosamu dihapus ya Abu Bakar. Dosa Abu Bakar apa? Menghidangkan nafkah dosa. Agar dihapus apa? Maafkan dan lapang dada. Kenapa orang nggak lapang dada? Ya ibaratnya infaknya nggak ada gunanya juga. Itulah sama sekali lagi
agar ibadah kita yang sudah lillah karena Allah benar, fillah benar, billah itu diterima, pastikan hati kita bersihkan baik dalam hubungan nggak pernah mendoakan Allah dan dengan sesama. Maafkan kalau ada penyakit, bantu peduli empati. Maka orang Muslim empati, orang empati kalau dia nggak penyakit hati. Nah itu mungkin yang bisa disampaikan. Monggo kalau nanti ada yang menyempurnakan atau bertanya, kita coba untuk kita diskusikan bersama agar kesempurnaan itu bisa kita dapatkan dalam kajian kita ini. Sementara kita cocokkan waktu selanjutnya kita dalam ibadah. Monggo. Bapak Ibu sekalian, sekarang ada sesi tanya jawab. Monggo kepada Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya, disilakan. Dari Bapak-bapak dulu mungkin. Ya, monggo Pak Hendri. Jadi secara umum yang baik itu sama-sama diketahui, Pak. Ya, tapi sekali lagi ketika infak itu ukuran kita bagi kita terbaik enggak? Maka Nabi mengatakan, Allah katakan jangan memilih yang buruk. Sementara kalian jadi malas mengambilnya, kita yang bukan. Karena contohnya begini, kita mau pergi keluar kota atau kita undang undangan yang undang kita punya baju dua, Pak. Yang satu baru, yang satu lama. Kira-kira yang kita senangi mana? Yang baru kan, yang lama itu sama malas kan. Nah Allah katakan jangan deh yang engkau malas sendiri. Jadi ukuran kita tentunya. Tentu kalau kita tahu orang itu bagi baik lebih baik lagi. Tapi ukuran kebaikan bagi kita maka ayat yang lain surat 3-nya Al-Quran 2 hatta tunmatuhibbun infak yang kucintai kamu ukuran kita. Jadi yang kita cintai. Jadi kata Allah kali surat Al-Imran 92 lan tanbirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kan enggak mungkin dapat kebahagiaan sampai infak yang kita cintai saja. Jadi yang ukur kita. Yang itu. Tapi kalau kita tahu persis yang kita saudara kita nggak mau ya jangan pilihkan yang nggak mau. Tapi nggak tahu ukuran kita yang baik untuk kita. Kalau bisa. Iya ada yang lain mungkin. Kalau ada yang lain, ibu-ibu, monggo Pak. Waalaikumsalam. Bahwa orang yang melakukan maksiat dan dosa, melakukan tobat dan sholat, dan bertobat, bertobat dan dapat dari Allah dengan surga. Sedangkan seorang yang ahli ibadah, ahli ceramah, ahli apa, karena dia kecil jadi besar, namanya adalah gimana? Jadi yang pertama orang yang maksiat, tapi taubat loh Pak ya. Benar. Yang kedua orang yang ahli ibadah, tapi ujub. Ya. Yang lebih baik yang pertama Pak. Jadi begini, kata Nabi begini dalam hadis Bukhari Muslim. Wallahi la ilaha demi Allah yang tiada zat yang benar cuma dia ada seorang kalian melakukan amal-amal kebaikan. Layak malu bi amal jannah hatta mayakun baina baina dzira. Layak melakukan kebaikan taat terus dengan sampai digambarkan Nabi batas dia dengan surga hanya satu saat saja. Tapi di akhirnya melakukan maksiatan mati neraka. Sebaliknya kata Nabi ada orang melakukan amal-amal neraka semuanya maksiat hatta ya mau bainah iladir sampai batasnya kata Nabi antara dia dan neraka dengan satu tapi di akhirnya melakukan kebaikan taubat nih Bapak masuk neraka. Maka sebesar apapun dosa
Kalau orang taubat dengan benar, justru akan digantikan dosa kebaikannya dengan kebaikan. Jadi Allah menggambarkan Al-Quran Bapak 3 dosa besar, ancaman kekal abadi. Syirik, zina, membunuh. Itu suratnya yang ke-25, ayatnya 68, 69 dan 70. Allah katakan walladzina la yad'una ma'amilan akhara wa la yaqtulun nafsan illa bil haqqi wa la yazlim. Orang-orang tidak menyekutukan Allah dan orang-orang tidak membunuh dan tidak berzina. Barang siapa mereka melakukan tiga-tiganya, syirik, membunuh, maka ancamannya apa? Dosa besar, dilipat gandakan dan yahlud fi akal abadi. Itu kemaksiatan besar, Pak. Tapi ayat 70-nya apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilu sayyi'atihi. Tapi setelah dia melakukan, dia taubat, beriman, Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Surga berarti. Nah, penggantian maghfirah, ampunan. Itu orang taubat. Tapi orang meskipun dia hebat penceramah, ustaz macam hajinya beberapa kali, tapi kalau dia ujub Bapak, jadi ada penyakit yang Nabi paling takutkan itu namanya penyakit hati, syirik kecil. Ada riya, sum'ah, ujub. Dia mungkin bebas gak riya, tapi kadang-kadang sering, hebat saya ya. Tadi malam dia salat banyak rakaat, infaknya banyak. Padahal dia bisa ibadah karena pertolongan Allah dengan billah saja. Tapi kalau orang sombong, ujub, itu rusak. Maka menurut saya yang lebih baik yang pertama yang banyak dosa tapi taubat. Cuman masalahnya orang itu matinya nggak tahu kapan tiba. Jangan maka taubat itu nggak boleh ditunda. Taubat nanti udah lama nanti taubat nggak boleh. Karena taubat itu maksiat itu nggak boleh direncanakan. Maka Allah katakan taubat Allah berikan kepada mereka yang dosanya nggak sengaja saja dan segera taubat. Surat 4:17. Innamat taubat Allah lilladzina yamsu'a bijahalatin tsumma yatubu qayyim. Taubat itu hanya pantas berikan yang melakukan kejahatan karena tidak tahuan jahat kemudian segera taubat. Nah, taubat itu amal yang Allah sukai. Allah suka orang taubat. Maka dikatakan ayat innallaha yuhibbut tawwabin. Maka Nabi pun perintah hendaknya kita ada bukan muslim ya. Ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru. Fa inni atubu ilallah bil yaumil akhir. Sekarang manusia taubat kan Allah dan istighfar. Aku contoh kalian, Nabi itu taubatnya istighfar berapa kali satu hari? 100 kali. Kita kira-kira taubat kita berapa kali? Nabi 100 kali. Karena apa? Ini paling cinta Allah taubat orang taubat. Padahal Nabi itu dosanya diampuni loh, dijamin, tapi tetap taubat. Untuk mencontohkan Nabi telah kan ada contoh kita contoh. Nah kita siap nggak mencontoh itu agar juga Allah masukkan ke golongan seperti golongan dengan Nabi di sana. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Diberi kesempatan pada ibu berapa yang bertanya. Kalau tidak ada, monggo Kiai ditutup dengan doa. Baik Bapak sekalian, monggo kita akhiri dengan mohon kepada Allah dan Allah berkenan untuk mengampuni segala kesalahan kita dan memberikan kita kebahagiaan di akhirat berkat kepada Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min shahwatin la tajabu laha.
Allahumma a'inna wa la tu'in alaina, wansurna wa la tansur alaina, wamkur lana wa la tamkur alaina, wahdina wa yassiril huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bawa alaina, Allahumma ja'alna laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaka mukhbitina awwabina munibin. Allahumma taqabbal taubatana wa ghsil hawbatana wa ajib da'watana wa thabbit hujjatana wahdi qulubana wa saddid alsinatana wa sul sahimata qulubina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma qina bi halalik an haramik wa aghdina bil fadlika man siwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak sekalian, tentu banyak khilaf untuk terjemahan. Mohon maaf, akhir kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.